Selamat pagi Bu Rini, selamat pagi Bu Dewi, selamat pagi Bu Dina, dan selamat pagi teman-teman semuanya. Baiklah, pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Optimasi Twin Span dan Waktu Sonikasi Nanoemulsi Ekstrak Biji Kemiri atau Aleuritis Molucca Elfluid Aplikasi Central Composite Design. Saya Aderi Veronica Purba, NIM 178114095. Yang pertama ialah latar belakang. Rambut merupakan mahkota bagi semua orang karena rambut memiliki fungsi selain untuk memberikan kehangatan, perlindungan, tetapi juga rambut memberikan keindahan dan penampilan. Beberapa kelainan yang dapat menyerang rambut seperti sinitis, penyakit mutiara, dan alopecia. Sinitis merupakan istilah untuk rambut putih beruban. Ini terjadi karena pigmen rambut menghilang, faktor usia, cacat bawaan, dan keturunan. Selanjutnya adalah alopecia atau kebotakan yang disebabkan oleh kelainan yang membuat rambut rontok secara terus-menerus sehingga kepala mengalami kebotakan. Nah, di sini kemiri mengandung zat aktif yaitu flavonoid dan fenol yang berkhasiat menyuburkan rambut dan menghitamkan rambut secara alami. Dan telah dilakukan penelitian oleh Supriantari pada tahun 2019 bahwa uji pertumbuhan rambut yang menggunakan kelinci sebagai hewan coba. Pengamatan ini dilakukan selama 21 hari. Hasil menunjukkan bahwa bagian yang diaplikasikan nanoemulsi minyak kemiri memiliki ukuran panjang rambut yang paling besar dibandingkan bagian yang tidak diaplikasikan minyak kemiri. Kebanyakan obat dari bahan alam yang disintesis secara langsung memiliki kelarutan yang rendah dalam air. Biasanya obat yang sulit larut dalam air memiliki absorpsi yang rendah sehingga ketersediaan hayatinya pun rendah. Oleh karena itu diperlukan strategi untuk mengatasi masalah tersebut. Emulsi minyak dalam air dapat digunakan sebagai solusi. Sistem pengiriman emulsi memberikan keuntungan, melindungi dan melepaskan obat yang sulit larut dalam air. Selanjutnya ialah rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian. Rumusan masalah yang pertama, berapa komposisi optimal Twin 80/80 serta waktu sonikasi dengan menggunakan metode Central Composite Design. Yang kedua, apakah sifat fisik emulsi yang diperoleh memenuhi parameter kualitas sediaan dan emulsi yang baik? Tujuan dari penelitian ini yang pertama mendapatkan komposisi yang optimum Twin 80/80 dan waktu sonikasi menggunakan metode Central Composite Design. Yang kedua, mendapatkan sediaan nanoemulsi yang memenuhi parameter kualitas sediaan nanoemulsi yang baik. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dalam bidang formulasi sediaan nanoemulsi ekstrak biji kemiri. Selanjutnya, manfaat metodologis, di mana penelitian ini mampu memberikan informasi penggunaan metode Central Composite Design dalam mengoptimalisasi pembuatan sediaan nanoemulsi ekstrak biji kemiri. Dan yang ketiga, manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan menghasilkan bentuk sediaan nanoemulsi dengan zat aktif ekstrak biji kemiri yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Yang pertama, senyawa flavonoid dan fenol. Senyawa ini merupakan termasuk golongan fenolik, di mana flavonoid merupakan metabolit sekunder dari polifenol yang ditemukan secara luas pada tumbuhan dan makanan, serta memiliki banyak efek bioaktif seperti antivirus, antiinflamasi, kardioprektif, antidiabetes, anti kanker, anti penuaan, dan antioksidan. Nah, antioksidan inilah yang berperan penting dalam pertumbuhan rambut karena dia dapat melawan radikal bebas sehingga rambut dapat bertumbuh lebih maksimal. Selanjutnya adalah metode ekstraksi. Metode ekstraksi merupakan teknik yang paling sering digunakan untuk isolasi zat aktif antioksidan pada tanaman. Ini dilakukan dengan pemisahan komponen dari suatu campuran menggunakan suatu pelarut yang bertujuan menarik zat aktif dalam sampel. Proses ekstraksi ini dilakukan dengan maserasi, yaitu beberapa kali pengojokan atau pengadukan pada suhu ruang. Ketiga, nanoemulsi. Nanoemulsi adalah minyak dalam air dan air dalam minyak yang merupakan dispers dari dua cairan yang distabilkan menggunakan surfaktan dengan ukuran droplet 10-100 nanometer. Pelepasan obat dari nanoemulsi ini melibatkan partisi dan minyak menjadi lapisan surfaktan dan kemudian menjadi fase air.
Tipe nanoemulsi itu ada minyak dalam air, di mana minyak terdispersi dalam air. Yang kedua, tipe air dalam minyak, di mana menjelaskan air terdispersi dalam fase minyak kontinu, dan tipe sistem bikontinu, yaitu merupakan tipe air dan minyak yang terdispersi dalam sistem. Yang keempat adalah sonikasi. Sonikasi merupakan metode emulsifikasi energi tinggi dan menggunakan tekanan yang tinggi. Sonikasi merupakan metode yang menggunakan gelombang ultrasonik dari generator listrik ultrasonik yang membuat sinyal listrik yang diubah menjadi getaran fisik atau gelombang ultrasonik, sehingga memiliki efek yang kuat yang menyebabkan pecahnya molekul-molekul larutan. Yang kelima, twin span dan VCO. Twin 80 atau polisorbit digunakan sebagai agen pengemulsi dalam pembuatan emulsi yang menghasilkan sediaan emulsi minyak dalam air yang stabil. Span 80 atau ester sorbitan sebagai agen pengemulsi dan merupakan surfaktan non-ionik dan agen pembasah. Penggunaan ester sorbitan sebagai agen pengemulsi dalam sediaan krim, emulsi, dan salep yang diaplikasikan secara topikal. Dan yang ketiga ada VCO atau virgin coconut oil, ialah fase minyak dalam sediaan nanoemulsi yang berperan sebagai pembawa yang melarutkan zat aktif yang bersifat lipofilik. Yang keenam adalah metode central composite design. CCD atau Central Composite Design merupakan respon surface metodologi yang digunakan untuk mengoptimalisasikan nanoemulsi minyak dalam air. Central Composite Design ini terdiri dari factorial design, start point, dan central point, dengan persamaan seperti pada PowerPoint. Selanjutnya adalah spray. Spray ialah suatu kabut halus yang keluar dari suatu kemasan yang dapat terbuat dari logam atau kaleng atau botol pada saat tombol ditekan pada kemasan. Semprotan yang dikeluarkan dari spray haruslah cukup bertenaga sehingga dapat disemprotkan pada jarak 25 cm ke daerah kepala sehingga partikel haruslah mencapai rambut. Yang kedelapan adalah optimalisasi formula. Tujuan dilakukannya optimasi adalah untuk mendapatkan hasil dari suatu fungsi variabel respon. Variabel respon dihasilkan dari rancangan percobaan yang dilakukan sehingga didapatkan formula yang optimum. Selanjutnya adalah landasan teori. Flavonoid dan fenol merupakan senyawa yang berperan dalam pertumbuhan rambut. Senyawa flavonoid tidak stabil terhadap pengaruh oksidasi, cahaya, dan perubahan kimia. Jika senyawa flavonoid teroksidasi, akan terjadi perubahan struktur dan mengalami penurunan fungsi sebagai bahan aktif. Nah, sehingga flavonoid ini diubah dalam bentuk nanoemulsi. Nanoemulsi itu merupakan sediaan yang umumnya dalam bentuk minyak dalam air atau air dalam minyak yang distabilkan oleh surfaktan. Nanoemulsi bentuk minyak dalam air ini melindungi zat aktif terhadap hidrolisis dan oksidasi dalam lingkungan mikro. Formulasi flavonoid dalam bentuk sediaan nanoemulsi ini cukup bagus, di mana nanoemulsi dapat melindungi flavonoid agar tidak teroksidasi sehingga tidak terjadi perubahan struktur pada flavonoid. Kemudian nanti sediaan nanoemulsi ini akan diubah dalam bentuk sediaan spray. Dengan spray itu ialah zat aktif yang akan dihantarkan ke kulit secara langsung, memiliki daya sebar yang luas, dapat diberikan secara merata, tidak mudah dan kontaminasi. Sediaan dalam bentuk spray juga mengurangi iritasi yang dapat disebabkan oleh pengaplikasi secara mekanik seperti penggunaan ujung jari. Selanjutnya ialah hipotesis. Hipotesis dalam penelitian ini yang pertama diperoleh formula optimal dan formulasi nanoemulsi ekstrak biji kemiri dengan metode Central Composite Design. Yang kedua diperoleh sediaan nanoemulsi yang memiliki stabilitas dan sifat fisik yang baik. Metodologi dalam penelitian yaitu jenis penelitian ini adalah kuasi eksperimental menggunakan metode Central Composite Design. Dengan desain eksperimen kuasi ini untuk mendapatkan formula yang optimal dari surfaktan yaitu twin 80, span 80, dan waktu sonikasi dalam formulasi nanoemulsi ekstrak biji kemiri. Selanjutnya, variabel dalam penelitian. Variabel dalam penelitian yang pertama, variabel bebas. Variabel bebas ini adalah variasi konsentrasi surfaktan, yaitu twin 80, span 80, dan variasi konsentrasi waktu sonikasi. Variabel tergantungnya adalah sifat fisik dari nanoemulsi meliputi viskositas dan stabilitas fisik dari nanoemulsi terkait pergeseran viskositas dan ukuran droplet. Variabel pengacau terkendali dalam penelitian ini adalah alat penelitian dan lama penyimpanan nanoemulsi. Variabel pengacau terkendali dalam penelitian ini adalah suhu dan kelembapan ruang saat pembuatan dan pengujian sediaan nanoemulsi. Berikut adalah definisi operasional
Dan ini adalah alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian. Selanjutnya adalah tata cara penelitian. Yang pertama, menentukan faktor dan level. Yang kedua, rancangan optimasi metode CCD. Yang ketiga, menentukan formulasi ekstrak biji kemiri. Yang keempat, melakukan proses ekstraksi biji kemiri. Yang kelima, pembuatan nanoemulsi ekstrak biji kemiri. Selanjutnya dilakukan evaluasi sifat dan stabilitas fisik, kemudian pengolahan data dan pembuatan nanoemulsi spray. Yang pertama yaitu penentuan faktor dan level dalam penelitian. Dan di sini menggunakan 3 faktor, yaitu faktor yang pertama itu TWIN 80, yang kedua SPAN 80, dan yang ketiga itu waktu senikasi. Dengan level rendahnya itu adalah 6 gram untuk TWIN 80, 3 gram untuk SPAN 80, dan waktu senikasinya 30 menit. Level tingginya itu adalah 16 gram untuk TWIN 80, 13 gram untuk SPAN 80, dan 50 menit untuk waktu senikasinya. Selanjutnya nanti ini akan dilakukan running sehingga didapatkan nilai alfanya itu adalah 1,633. Setelah dilakukan running didapatkan 22 formula dengan replikasi sebanyak 4 kali pada center point seperti pada PowerPoint. Kemudian didapatkan formula modifikasi sediaan nanoemulsi ekstrak untuk biji kemiri sebanyak 15 formula. Seperti yang ada pada PPT, teman-teman dapat boleh lihat juga. Nah, selanjutnya adalah proses ekstraksi biji kemiri. Yang pertama itu, ini menggunakan kemiri yang sudah dijual di pasaran yang sudah terlepas dari kulitnya. Isinya diserbuk dengan mesin penyerbuk, kemudian serbuk diekstraksi menggunakan pelarut etanol dengan metode remasterasi. Kemudian diambil 4 mg serbuk direndam dalam 6 liter etanol 70% selama 3 hari. Dan dilakukan pengadukan selama 10 menit tiap 2 jam sekali kemudian disaring. Selanjutnya ampas penyaring direndam kembali dengan etanol 70% sebanyak 4 liter, didiamkan selama 2 hari kemudian disaring. Hasil filtrat pertama dan kedua dicampur lalu diuapkan sampai didapatkan ekstrak kental biji kemiri. Pembuatan nanoemulsi ekstrak biji kemiri. TWIN 80, SPAN 80, ekstrak biji kemiri dan fase minyak dimasukkan ke dalam gelas beker, kemudian dicampur menggunakan magnetic stirrer selama 10 menit dengan kecepatan 1000 rpm. Kemudian ditambahkan aquadir sedikit demi sedikit dan kecepatan pengadukan ditingkatkan menjadi 1250 rpm selama 10 menit. Dihomogenkan seluruh bahan yang tercampur dengan menggunakan homogenizer selama 2 menit dan setelah itu dilakukan sonikasi selama 40 menit sambil sesekali diaduk. Selanjutnya evaluasi fisik dan uji stabilitas di nanoemulsi. Yang pertama uji organoleptis. Uji ini dilakukan dengan mengamati perubahan bau, warna, bentuk, pembentukan creaming pada sediaan nanoemulsi. Yang kedua uji pH. Uji pH ini dilakukan dengan cara mencelupkan elektroda ke dalam sediaan nanoemulsi ekstrak biji kemiri. Sebelum dilakukan uji pH, terlebih dahulu elektroda dikalibrasi dengan cara mencelupkan elektroda ke dalam larutan standar pada pH 4 atau 7. Kemudian kita akan lihat pada layar apakah muncul pH 4 atau 7. Jika muncul berarti elektroda sudah siap untuk digunakan. Untuk uji tipe nanoemulsi, nanti nanoemulsi akan dilakukan dalam fase minyak atau fase air. Jika nanoemulsi larut dalam minyak, itu berarti bahwa itu adalah nanoemulsi air dalam minyak. Jika nanoemulsi larut dalam air, itu menandakan bahwa nanoemulsi itu adalah minyak dalam air. Selanjutnya adalah uji persen transmitan. Uji persen transmitan ini diukur dengan larutan diukur persen transmitannya pada panjang gelombang 655 meter menggunakan spektrometer UV visible. Selanjutnya uji viskositas. Uji viskositas ini dilakukan dengan menggunakan viskometer Merlin Viver yang diatur kecepatannya menjadi 200 rpm sebanyak 3 kali putaran selama 30 detik. Selanjutnya uji ukuran droplet. Uji ukuran droplet ini dilakukan dengan menggunakan PSA dengan tipe dynamic light scattering. Ini dilakukan dengan mengambil sampel sebanyak 10 mili dan dimasukkan ke dalam kuvet. Selanjutnya uji Brigitte cycle. Ini dilakukan dengan masing-masing formula nanoemulsi disimpan pada suhu minus 10 derajat Celcius dan 30 derajat Celcius selama 24 jam sebanyak 3 siklus.
Dan yang terakhir itu adalah uji stabilitas fisik dengan cara nanoemulsi disentrifugasi dengan alat sentrifugasi dengan kecepatan 12.000 rpm selama 15 menit. Kemudian dilihat apakah terjadi pemisahan fase atau tidak. Selanjutnya ialah pengolahan data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ANOVA 2 jalur atau ANOVA 2 way dengan taraf kepercayaan 95%. Nilai p-value kurang dari 0, nilai p-value kurang dari 0,5. Jika nanti didapatkan hasil p-value-nya kurang dari 0,05, itu menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara sifat fisik dan stabilitas sedia nanoemulsi. Analisis data ANOVA 2 way dilakukan pada rancangan setelah composite design dengan aplikasi Minitab 17. Data yang didapatkan ialah hasil evaluasi terhadap sifat fisik dan stabilitas sedia nanoemulsi. Selanjutnya, sedia nanoemulsi ini akan dibuat dalam bentuk spray dengan cara nanoemulsi ekstrak biji kemiri diambil sebanyak 18 mili dan dicampurkan pada base spray yang telah dibuat dengan magnetic spiral. Ini adalah jadwal penelitian saya. Terima kasih buat Ibu dosen dan teman-teman semua yang telah mendengarkan presentasi saya. Selamat pagi dan terima kasih.